warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala mara bahaya. Baiklah anak-anak semua, kita lanjut pada pertemuan kedua tentang teks laporan percobaan. Sebelum kita melanjutkan pada pertemuan kedua, siapa yang masih ingat apa saja yang kita pelajari pada pertemuan pertama dulu? Ya, benar. Pada pertemuan pertama, kita menentukan informasi apa saja yang terdapat pada video laporan percobaan. Nah, siapa yang mau jawab? Informasi apa saja yang terdapat pada video tersebut? Ya, yang pertama, ada judul. Yang kedua, ada tujuan. Yang ketiga, ada alat dan bahan. Yang keempat, ada langkah-langkah kerja atau prosedur. Yang kelima, ada hasil. Dan yang keenam, ada simpulan. Nah, itulah yang kita pelajari pada pertemuan yang pertama. Pada pertemuan pertama itu kita mengidentifikasi informasi pada laporan percobaan. Nah, pada pertemuan kedua ini, kompetensi dasar kita adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Untuk kompetensi dasar ini, kita membahasnya 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan kedua ini, kita hanya membahas tentang struktur teks laporan percobaan. Nah, nanti untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks laporan percobaan tersebut. Nah, apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah setelah kalian membaca teks laporan percobaan, kalian dapat menelaah struktur teks laporan percobaan tersebut. Nah, apa saja struktur teks laporan? Nah, kalau untuk struktur teks laporan ada 2. Yang pertama ada pernyataan umum. Yang kedua ada uraian. Nah, pernyataan umum itu isinya gambaran secara umum tentang kegiatan yang dilakukan. Nah, kalau uraian adalah gambaran secara lebih rincinya lagi tentang apa-apa yang dilakukan. Nah, kita lanjut untuk struktur teks laporan percobaan. Strukturnya adalah yang pertama ada tujuan. Yang pertama ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada hipotesis. Siapa yang tahu apa itu hipotesis? Ya, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap percobaan yang kita lakukan. Yang ketiga ada kajian teori. Kajian teori itu adalah landasan teori kita melakukan percobaan tersebut. Dan yang kelima ada alat dan bahan. Yang keenam ada prosedur atau langkah kerja. Yang ketujuh ada hasil. Yang kedelapan ada pembahasan. Yang 9 ada simpulan. Jadi ada 9 struktur teks laporan percobaan. Nah, contoh teks laporan percobaan bisa kita lihat pada buku paket halaman 17 sampai dengan halaman 20. Nah, di samping contoh yang ada di buku, maka Ibu juga menyediakan contoh pada slide ini. Nah, yang judulnya laporan uji boraks pada makanan. Apa saja makanannya? Ada pentol, mie instan, tahu putih, dan santan instan. Nah, apa tujuan laporan ini? Apa tujuan laporan percobaan ini? Yang pertama, untuk mengetahui ciri-ciri makanan yang mengandung boraks. Nah, apa hipotesisnya? Hipotesisnya adalah makanan yang mengandung boraks akan berwarna oranye kecoklatan apabila ditetesi dengan cairan kunyit. Nah, kajian teorinya, dalam kajian teori ini kita akan membahas atau menjelaskan tentang apa itu boraks. Nah, nanti bisa kalian baca. Selanjutnya, alat dan bahan. Apa saja alat yang digunakan untuk percobaan tadi? Ada 10. Di antaranya ada kunyit, cutter, parutan, plat tetes, saringan, mortar, pentol bakso, mie instan, santan instan, dan tahu putih mentah. Kemudian prosedur kerjanya ada 6, mulai dari mengupas kunyit,
sampai kepada nanti kita mengamati dan catat perubahan yang terjadi. Nanti bisa kalian baca dan kalian pahami. Berikutnya ada hasil pengamatan. Nah, hasil dari pengamatan, pentol bakso ternyata mengandung boraks, mie instan mengandung boraks, tahu putih juga mengandung boraks, santan juga mengandung boraks. Kemudian pembahasan. Makanan yang mengandung boraks mempunyai ciri-ciri berwarna oranye kecoklatan setelah ditetesi dengan cairan kunyit. Nah, setelah pembahasan, kita buat kesimpulannya. Apa kesimpulan dari percobaan tadi? Kesimpulannya adalah makanan yang mengandung boraks akan berwarna oranye kecoklatan setelah ditetesi cairan kunyit. Nah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Untuk itu, marilah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, struktur itu adalah bagian-bagian dari teks. Yang kedua, struktur teks laporan itu adalah pernyataan umum, ada uraian. Kemudian kesimpulan yang ketiga, struktur teks laporan percobaan itu ada judul, ada tujuan, ada hipotesis, ada kajian teori, ada alat dan bahan, ada prosedur, ada hasil, ada pembahasan, dan ada simpulan. Nah, untuk mengetahui seberapa kalian memahami pembelajaran kita tadi, silahkan kalian isi LKS yang ada di slide ini. Cara mengisinya, kalian lihat ada nomor, cuplikan teks laporan, ada struktur. Jadi yang akan kalian isi adalah strukturnya. Misalkan untuk soal nomor 1, mengetahui kandungan vitamin C, jeruk nipis, jambu biji, minuman sari buah, vitamin C tablet, dan tomat. Ini termasuk dalam strukturnya apa? Nah, itu yang akan kalian isikan. Nah, soal kita ini ada 5. Nah, setelah kalian selesai, kalian buat di buku latihan, lalu kalian foto dan kirimkan ke WA Group. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanya nanti di WA Group. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kalian pahami dengan baik. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.